Sam terbangun di tempat tidur dan menemukan pesan dari teman-temannya di ponselnya dan seekor burung kertas di tempat tidurnya yang ditinggalkan oleh saudara perempuannya. Setelah sarapan dan bersikap kasar kepada orang tuanya, Sam bersiap-siap berangkat ke sekolah ketika adik perempuannya, Izzy, memberitahunya bahwa dia lupa sarung tangannya, namun Sam mengeluh karena Izzy menyentuh barang-barangnya. Sam dijemput oleh temannya Lindsay, lalu mereka pergi menjemput Ali dan Elodie. Gadis-gadis itu tahu Sam berencana untuk pertama kali bersama pacarnya yang populer malam ini, jadi Elodie memberikan perlindungan kepada Sam sementara mereka semua menggodanya. Kemudian di sekolah, Pak Daimler memulai kelas dengan lelucon yang sangat buruk, dan dia disela oleh beberapa gadis yang datang membawa mawar untuk diantar untuk hari cupid. Menyebabkan Anna mengeluh bahwa dia berada di neraka heteronormatif. Sam mendapat setangkai mawar biasa dari pacarnya dengan pesan yang mengurangi kebutuhannya untuk lebih terbuka tentang emosi, namun dia juga terkejut mendapatkan bunga kedua dengan puisi yang mengaku mengenal Sam yang sebenarnya. Setelah kelas usai, Ken mendekati Sam dan bertanya apakah dia menyukai mawar yang diberikan Sam. Dia lalu memberitahu Sam bahwa dia sedang mengadakan pesta dan bertanya apakah dia akan datang, tapi Sam menolak undangannya. Nanti saat makan siang, pacar Sam, Rob, mampir untuk mencium Sam dan menjanjikan malam yang menyenangkan. Gadis-gadis itu kemudian mulai bergosip dan menjelek-jelekan orang lain, seperti mengolok-olok putusnya Anna dengan pacarnya. Saat Juliet lewat, mereka juga mengolok-oloknya karena dia adalah gadis penyendiri yang dianggap gila oleh orang lain berdasarkan penampilan dan gambarnya. Kemudian terungkap bahwa gadis-gadis itu mengiriminya mawar dengan kartu yang kejam sebagai lelucon. Ketika Sam mengetahui bahwa semua orang akan pergi ke pesta Ken, dia memutuskan untuk pergi juga, jadi para gadis berkumpul untuk mempersiapkan pesta tersebut dan Lindsay memberi saran kepada Sam tentang hal itu untuk pertama kalinya. Di pesta, Ken mencoba menarik perhatian Sam, tapi Sam mengabaikannya. Perhatiannya teralihkan dan akhirnya secara tidak sengaja bertemu dengan Rob yang sudah mabuk dan cukup tampan. Sam kecewa dengan sikapnya dan bergabung kembali dengan teman-temannya. Para gadis menari dan bersenang-senang, dan seiring berjalannya malam, Juliet muncul. Lindsay mengolok-oloknya dan Juliet membalasnya, menghinanya, dan menyalahkan seluruh kelompok atas sikap mereka. Dia mengatakan tidak heran orang tua Lindsay bercerai, menyebabkan Lindsay sering menghinanya dan menyuruhnya pulang. Juliet mencoba melawan Lindsay, namun seorang pria menariknya kembali dan Lindsay melemparkan bir ke arahnya, sehingga semakin menghinanya. Tak lama kemudian semua orang di pesta itu termasuk Sam melemparkan bir ke arahnya dan juga menghinanya, jadi Juliet lari sambil menangis. Saat Ken datang untuk menanyakan ada apa, dia muak mengetahui apa yang terjadi dan bahwa Sam adalah bagian dari kejadian tersebut. Dia juga memberitahunya bahwa Rob sedang muntah di dapur. Kesal dengan situasi ini, gadis-gadis itu setuju untuk pergi. Saat mereka dalam perjalanan pulang, mereka merasa agak canggung, namun mereka segera mengalihkan perhatian mereka dengan musik. Sam memeriksa ponselnya dan melihat waktu menunjukkan pukul 12.39 dan tiba-tiba, mobilnya menabrak sesuatu di jalan dan akhirnya menabrak truk. Segalanya menjadi gelap dan beberapa saat kemudian, Sam terbangun di kamarnya, menatap sekeliling dengan tak percaya. Ponselnya memiliki tanggal yang sama dan pesan yang sama, dan ketika Izzy datang untuk membangunkannya, Sam mengatakan ini hari Sabtu, yang membuat Izzy tertawa. Karena Sam memakan waktu lama, Lindsay masuk ke dalam untuk memeriksanya, dan saat Sam menanyakan apa yang terjadi tadi malam, Lindsay berbicara tentang hari Kamis, yang menegaskan kepada Sam bahwa hari telah dimulai dari awal. Sam yang ketakutan melanjutkan harinya, menyadari bahwa semua hal sama saja, teman-temannya menggodanya di mobil dan memberinya perlindungan. Daimler memulai kelas dengan lelucon buruk. Anna mengeluh tentang bunga, dan gadis pengantar barang membawakan Sam 2 mawar. Sam menolak untuk mengambil milik Ken dan ketika dia mengikutinya di lorong, dia bisa menebak semua yang akan dikatakannya dan menolaknya. Saat gadis-gadis itu bersiap untuk pesta, Sam mengungkapkan kekhawatirannya akan merasa ketakutan, namun teman-temannya menyuruhnya untuk bersantai dan bersenang-senang. Di pesta, semuanya juga terjadi dengan cara yang sama, Ken mencoba menarik perhatiannya, dan Rob mabuk serta kasar. Karena panik lagi, Sam berlari bersembunyi di sebuah ruangan dan menemukan papan memo milik Ken. Sebelum dia dapat melihat lebih dekat, Ken menemukannya sehingga dia segera pergi. Kembali ke pesta, Juliet datang dan perkelahian yang sama terjadi, namun kali ini Sam tidak ikut menghina. Gadis-gadis itu berangkat dengan mobil dan Sam memperhatikan waktu, jadi dia meminta Lindsay untuk berhati-hati terhadap truk itu, tetapi Lindsay tidak melihat truk apapun. Mobil tersebut menabrak sesuatu lagi dan hanya sekali saja, hal ini menyebabkan mereka menabrak truk yang tiba-tiba muncul. Sekali lagi, Sam terbangun karena alarm di tempat tidurnya. Saat Izzy datang untuk membangunkannya, Sam mengatakan dia sedang tidak enak badan. Ibunya datang untuk memeriksanya, tanpa melewati batas Sam menggambar di lantai, dan menerima untuk membiarkannya tinggal di tempat tidur lebih lama selama dia bisa mengantarnya ke sekolah nanti.
Saat mereka tiba di sekolah, sang ibu mengatakan bahwa Sam seharusnya merasa beruntung karena dia populer karena dia tidak kembali pada hari itu, tetapi Sam mengatakan menurutnya ibunya cantik. Kemudian saat makan siang, Sam mengaku kepada gadis-gadis lain bahwa dia dan Rob mengalami masalah. Saat Juliet lewat, Sam bertanya mengapa mereka membencinya, tapi Lindsay hanya bilang dia aneh. Saat gadis-gadis itu mengatakan mereka ingin pergi ke pesta, Sam meyakinkan mereka untuk menginap karena berpikir bahwa hal ini akan menghentikan kejadian tersebut. Gadis-gadis itu setuju dan Lindsay mengirim pesan kepada Rob bahwa Sam tidak bisa pergi karena pendarahan bulanannya. Setelah itu Kent datang untuk memberinya bunga dan mengundangnya ke pesta, dan kali ini Sam menolaknya dengan lebih sopan. Para gadis bersenang-senang saat menginap, dan seiring berjalannya malam, Sam terus memperhatikan waktu. Ketika waktu berubah menjadi pukul 12.40 dan tidak terjadi apa-apa, Sam sangat lega dan memberitahu teman-temannya bahwa dia mencintai mereka, yang kemudian ditertawakan oleh yang lain. Gadis-gadis itu tertidur, namun sesaat kemudian, mereka dibangunkan oleh serangkaian pesan teks dan mereka terkejut saat mengetahui bahwa Juliet telah menghapus dirinya sendiri. Gadis-gadis itu tidak tahu apa yang harus mereka rasakan karena ejekan mereka bisa jadi salah satu penyebabnya, tapi Lindsay marah dengan implikasinya, menyebabkan Ali mengingatkannya bahwa dia pernah berteman dengan Juliet sebelum dia dan Elodie pergi tidur di tempat lain. Sam bertanya kepada Lindsay tentang wahyu ini, namun Lindsay tidak ingin membicarakannya. Keesokan paginya, Sam bangun dan melihat dia mengulangi hari yang sama lagi dan menjadi frustrasi karena dia melakukan semuanya dengan benar namun tetap ada yang meninggal. Dia mulai menjalani hari yang sama berulang kali dan selalu terbangun di tempat yang sama, tapi apapun yang dia lakukan, tidak ada yang berubah. Sam menyadari bahwa jika tidak ada yang dilakukannya yang benar-benar penting, maka dia akan berusaha sekuat tenaga. Dia mulai dengan berpakaian lebih terbuka dari biasanya, dan saat ibunya menyuruhnya melakukan hal tersebut, dia langsung menyuruh seluruh keluarganya untuk berhenti sebelum pergi. Dalam perjalanan ke sekolah, saat Elodie mencoba memberikan perlindungan kepada Sam, dia membentaknya. Teman-temannya menegurnya atas sikapnya. Namun Sam membentak mereka dan menyalahkan mereka atas segala hal yang mereka ucapkan di belakang satu sama lain. Hal ini membuat Lindsay mengusir Sam dari mobil. Setelah berjalan jauh ke sekolah, Sam terus berperilaku berbeda. Dia membuang mawar itu ke tempat sampah dan menggoda Daimler, yang tidak menyukainya. Saat dia kembali ke tempat duduknya, dia mendapat pesan dari Sam yang mengatakan, ini bukan kamu, tapi dia menghancurkannya. Seusai kelas, Sam diabaikan oleh kelompok temannya, lalu melihat Juliet sendirian melakukan seni gelapnya. Mengingat pestanya dan merasa bersalah, Sam buru-buru bersembunyi di kamar mandi. Di sana dia bertemu dengan Anna yang menggodanya karena pakaian barunya. Keduanya berbincang dan akhirnya menjadi dekat sampai mereka bertukar sepatu. Anna menyimpulkan bahwa masa SMA hanyalah sebuah hal yang tidak terlihat, dan ketika Sam bertanya apakah dia merasa seperti mengingat kembali hari yang sama berulang kali, Anna menjawab bahwa itulah hidupnya. Kemudian Sam berjalan ke pesta Kent dan ditemui oleh Elodie. Dia memintanya untuk meminta maaf, dengan mengatakan bahwa kelompok tersebut harus rukun karena hanya dia yang memiliki teman. Sam mendekati Lindsay, namun alih-alih meminta maaf, dia kembali menegur Lindsay karena bersikap jahat dan tidak jujur, dan mengatakan bahwa dialah yang menanggung akibatnya. Pada saat itu Juliet tiba, jadi Sam menghindari situasi tersebut dengan mencari Rob dan akhirnya menyeretnya pergi untuk bersenang-senang pertama kali sementara mereka mendengar perkelahian datang dari ruangan lain. Rob memberitahu Sam, aku mencintaimu, hanya karena itulah yang ingin dia dengar, dan setelah mereka selesai, Sam menjadi terlalu kecewa dengan situasi yang terjadi. Dia berlari sambil menangis di ruangan acak di mana Kent menemukannya dan mencoba menghiburnya. Dia membawanya ke tempat tidurnya dan memegang tangannya saat mereka berbagi momen. Ketika teleponnya berbunyi, Sam menyuruhnya untuk tidak menjawab karena itu akan menjadi sesuatu yang buruk. Dia juga meminta Kent untuk menemaninya sampai dia tertidur. Keesokan harinya, Sam menyadari bahwa tidak peduli hanya akan memperburuk keadaan, jadi dia memutuskan untuk menjadikan harinya berharga. Dia menghabiskan hari itu di hutan bersama Izzy untuk lebih menjalin ikatan, memberikan nasihat kepada adiknya dan mengungkapkan bahwa Lindsay sering mengolok-oloknya ketika mereka masih anak-anak. Malam itu, seluruh keluarga menikmati makan malam yang sangat menyenangkan di sebuah restoran. Sam bertanya-tanya apakah dia orang baik, dan ibunya menjawab dia orang baik. Kemudian Sam memutuskan untuk pergi ke pesta Kent dan memasuki kamarnya, dan dia menemukan foto saat mereka masih anak-anak. Kent segera menemukannya dan mereka mengenang saat Sam terluka karena berpura-pura menjadi tupai terbang dan saat Sam membela dirinya setelah ayahnya meninggal. Dia menjelaskan saat itulah dia menjadi pahlawannya, dan kemudian keduanya berbagi ciuman. Pada saat itu mereka mendengar keributan dan Sam menyadari bahwa itu adalah Juliet dan Lindsay. Jadi dia berlari keluar untuk mencoba menghentikan perkelahian tersebut. Sayangnya semuanya sudah terlambat dan Juliet kembali menangis. Sam mengejarnya melewati hutan, dan mereka tidak berhenti sampai mencapai tepi jalan. Juliet menyerang Sam dengan mengatakan betapa buruknya dia dan yang lain, dan betapa dia dan Lindsay dulu berteman.
Dia menjelaskan bagaimana dia akan tetap bersama Lindsay selama orang tuanya bercerai, dan hal itu menjadi sangat buruk baginya sehingga Lindsay mulai mengompol. Saat mereka masih kecil saat mengikuti perkemahan di kelas, Lindsay menyalahkan Juliet karena mengompol, dan sejak itu dia dipandang sebagai orang yang aneh. Pada saat itu mereka mendengar mobil Lindsay melaju dan Juliet berlari ke jalan raya. Sam menyaksikan dengan ngeri dan menyadari bahwa Juliet adalah orang yang pertama kali mereka pukul. Setelah dia mempelajari hal ini, Sam tahu apa yang harus dilakukan pada putaran berikutnya. Keesokan paginya, Sam bersikap sopan kepada orang tuanya dan berterima kasih kepada kakaknya karena telah membelikan sarung tangan untuknya. Dia juga memeluk semuanya dan memberitahu mereka bahwa dia menyayangi sarung tangan tersebut. Selama perjalanan, dia berperilaku seperti biasa. Namun kemudian di sekolah, dia memberitahu gadis-gadis lain mengapa dia mencintai mereka masing-masing. Lalu dia pergi membeli 2 mawar kiriman, mengirimkan satu kepada Juliet dengan pesan bahwa tidak ada kata terlambat dan satu lagi kepada Kent yang mengatakan bahwa dia adalah pahlawannya. Selama kelas, dia memuji Anna atas sepatu botnya, dan di lorong dia dengan senang hati menerima undangan Kent. Saat makan siang, Sam putus dengan Rob dan memberitahu teman-temannya bahwa dia tidak pantas mendapatkannya. Saat Juliet lewat, Sam tidak membiarkan orang lain mengolok-oloknya. Kemudian di pesta tersebut, Sam memeluk Lindsay dan memberitahunya bahwa dia tidak perlu bersikap keras sepanjang waktu. Kemudian dia menemukan Kent dan menciumnya lagi, mengatakan dia mencintainya. Pada saat itu Juliet tiba tetapi Sam menghentikannya memasuki rumah, mengatakan bahwa dia tahu apa yang dia rencanakan. Lalu Sam mengakui betapa buruknya dia dan Juliet kabur. Sam mencoba mengejarnya, dan saat Kent menghentikannya, Sam menciumnya dan memintanya untuk mempercayainya sebelum mengejar Juliet. Setelah berkali-kali melewati hutan, Sam menemui Juliet untuk mencoba membujuknya dari keputusan suramnya. Juliet masih bertekad untuk menghapus dirinya sendiri, jadi ketika dia hendak melompat, Sam mendorongnya keluar dan malah tertabrak truk. Tubuh Sam tergeletak tak bernyawa di jalan saat jiwanya melihat semua momen terbaik dalam hidupnya melewati matanya. Juliet bergegas menuju tubuh itu dan gagal membangunkannya, jadi dia sangat terpukul saat mengatakan Sam menyelamatkannya, tapi jiwa Sam yang mengawasi mengatakan bahwa Julietlah yang menyelamatkan Sam. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini di Kudoflix. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar di bawah agar kami dapat terus memberikan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.